Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang ilmu mawaris. Ilmu mawaris atau yang dikenal dengan istilah faraid merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang membahas tentang pembagian harta warisan. Dalam khazanah keilmuan Islam klasik, pembahasan tentang mawaris mendapatkan perhatian khusus dari kalangan para ulama dan dituangkan dalam berbagai kitab-kitab kuning yang hingga kini masih dipelajari di pesantren-pesantren. Nah, menurut kitab klasik Fathul Qorib dan Fathul Mu'in, mawaris secara bahasa yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah syara, mawaris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu berupa harta, tanah, atau hak-hak lainnya. Dasar hukumnya sangat jelas dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 yang menjelaskan secara rinci bagian-bagian setiap ahli waris. Kitab-kitab fikih klasik seperti Al-Muhadzab dan Minhajut Thalibin menjelaskan bahwa ada 3 rukun mawaris. Yang pertama, al-mawaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Yang kedua, al-waris, yaitu ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Yang ketiga, al-maurus, yaitu harta peninggalan yang akan dibagikan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah kematian pewaris, baik hakiki maupun hukmiyah, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal, dan tidak adanya penghalang pewarisan. Kemudian untuk ahli waris dan bagiannya, para ulama dalam kitab-kitab klasik membagi ahli waris menjadi beberapa kelompok. Ada yang namanya ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu seperti setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperempat. Kemudian ada juga asabah, yaitu ahli waris yang mengambil sisa harta setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Dan ada pula dawil arham, yaitu kerabat yang tidak termasuk ashabul furud maupun asobah. Kitab-kitab fikih menyebutkan ada 3 hal yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama, perbudakan. Yang kedua, pembunuhan terhadap pewaris. Dan yang ketiga, perbedaan agama. Dalam konteks Indonesia modern, halangan perbudakan sudah tidak relevan lagi karena perbudakan telah dihapuskan. Jadi, sebagai kesimpulan, ilmu mawaris dalam kitab kuning menunjukkan bagaimana Islam mengatur pembagian harta warisan secara adil dan terperinci. Meskipun dalam kitab-kitab tersebut ditulis berabad-abad yang lalu, prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan dan masih diterapkan hingga kini. Bahkan menjadi rujukan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Pemahaman yang baik tentang mawaris sangat penting untuk menjaga hak-hak setiap ahli waris dan menghindari perselisihan dalam keluarga. Nah, untuk berikutnya saya akan menampilkan tabel-tabel tentang harta warisan, baik itu contohnya maupun urutan aturannya.
Baiklah, sekian pembahasan tentang mawaris dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.